Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Femi Nurhalizah, Ifadatul Hasanah, Rahayu Nur Hidayah, Rizky Mira Damayanti, Desi Fitriawati, Lutfiyah Firda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metabolisme lipid. Berikut diagram ringkasan dari metabolisme lemak yang akan dijelaskan sebagian oleh kelompok kami. Lemak atau lipid itu sifatnya tidak larut air. Dengan bantuan garam empedu dan juga fosfolipid empedu, lemak diemulsifikasi dengan kuat sehingga dapat dipecahkan dengan lipase pankreas. Setelah pemecahan, lemak yang bentuknya triasilglycerol dengan lipase pankreas itu menghasilkan asam lemak dan 2 monoasil gliserol yang merupakan produk terpenting, dan juga sedikit gliserol yang terbentuk dari hidrolisis sempurna. Hasil pemecahan tadi itu berhasil masuk ke dalam sel epitel usus melalui difusi pasif. Nah, asam lemak ini terdapat 2, ada asam lemak rantai panjang dan asam lemak rantai pendek. Asam lemak rantai panjang itu memiliki atom C lebih dari 12, sedangkan asam lemak rantai pendek memiliki atom C kurang dari 12. Asam lemak rantai panjang itu diaktifkan dengan bantuan koenzim A dan kemudian digunakan kembali untuk resintesis triasilgliserol atau trigliserida. Nah, hasil ini diteruskan ke pembuluh limfe dan disekresikan ke dalam ductus thoracicus tanpa melalui hati. Sedangkan asam lemak rantai pendek yang memiliki atom C kurang dari 12 itu langsung masuk ke dalam darah dan hati melalui vena porta. Oksidasi beta asam lemak. Proses aktivasi asam lemak terjadi pada mikrosom dan permukaan luar mitokondria. Karena tidak dapat menembus membran dalam mitokondria, pemindahan asil koenzim A dilakukan oleh sistem transporter karnitin. Asil lemak koenzim A akan berikatan dengan karnitin, membentuk asil lemak karnitin dan menembus membran mitokondria. Asil lemak yang telah masuk mitokondria tersebut kemudian akan mengalami proses oksidasi beta asam lemak. Berikut penjelasan dari diagram proses oksidasi beta asam lemak. Yang pertama, asil lemak koenzim A akan diubah menjadi enoil koenzim A oleh enzim asil koenzim A dehidrogenase. Yang kedua, enoil koenzim A kemudian diubah menjadi hidroksi asil koenzim A oleh enzim enoil koenzim A hidratase. Yang ketiga, hidroksi asil koenzim A diubah menjadi ketok asil koenzim A oleh enzim hidroksi asil koenzim A dehidrogenase. Yang keempat, ketok asil koenzim A kemudian akan dipotong menjadi asetil koenzim A dan sisa asam lemak. Dan yang terakhir, asetil koenzim A akan lepas dan masuk siklus Krebs untuk menghasilkan energi. Sedangkan sisa asam lemak akan mengulangi reaksi dari awal agar dapat menghasilkan asetil koenzim A yang lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oksidasi lemak tidak jenuh. Seperti pada asam lemak jenuh, tahap pertama oksidasi asam lemak tidak jenuh adalah pembentukan asil koenzim A. Selanjutnya, molekul asil koenzim A dari asam lemak tidak jenuh tersebut mengalami pemecahan melalui proses beta oksidasi seperti molekul asam lemak jenuh hingga terbentuk senyawa cis-cis asil CoA atau trans-cis asil CoA yang tergantung pada letak ikatan terangkap pada molekul tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dari proses oksidasi ini, akan diberikan contoh oksidasi asam linoleat. Oke. Selanjutnya mengenai oksidasi asam linoleat. Linoleil CoA yang terbentuk pada tahap pertama kemudian dipecah melalui proses beta oksidasi sehingga menghasilkan 3 molekul asetil CoA dan delta 3 cis delta 6 cis di enoil CoA yang oleh
enzim isomerase diubah menjadi delta 2 trans delta 6 cis deonoyl CoA. Senyawa ini kemudian mengalami proses alfa oksidasi sehingga menghasilkan 2 molekul asetil CoA dan delta 2 cis enoyl CoA yang oleh enzim hidratase diubah menjadi demin beta hidroksiasil CoA dan selanjutnya mengalami proses epimerisasi yang dibantu oleh enzim epimerase membentuk L+ beta hidroksiasil CoA. Senyawa ini kemudian mengalami proses beta oksidasi dan dengan terbentuknya 4 molekul asetil CoA, maka selesailah rangkaian reaksi kimia pada proses oksidasi asam linoleat. Dari 1 molekul asam linoleat terbentuk 9 molekul asetil CoA. Jalur metabolik biosintesis suatu trigliserida dapat terlihat pada gambar, di mana tahap pertama sintesis trigliserida ialah pembentukan gliserofosfat, baik dari gliserol yang tergambar pada reaksi 1 maupun dari dihidroksiaseton fosfat yang tergambar pada reaksi 2. Pada pembentukan dari gliserol ini berlangsung dalam hati dan ginjal, sedangkan pembentukan dari dihidroksiaseton fosfat berlangsung dalam mukosa usus serta dalam jaringan adiposa. Di dalam tubuh, trigliserida ini disintesis untuk disimpan pada jaringan lemak atau untuk ditransport dalam lipoprotein serta dikeluarkan dalam air susu. Selain itu, dalam jumlah kecil, trigliserida ini juga disintesis pada otot dan ginjal. Selanjutnya, gliserofosfat yang telah terbentuk bereaksi dengan 2 mol asil koenzim A membentuk suatu asam fosfatidat yang tergambar pada reaksi nomor 3. Tahap berikutnya ialah reaksi hidrolisis asam fosfatidat ini dengan fosfatase sebagai katalis dan menghasilkan suatu senyawa 1,2 digliserida yang tergambar pada reaksi 4. Asilasi terhadap 1,2 digliserida ini merupakan reaksi pada tahap akhir karena molekul asil koenzim A akan terikat pada atom C nomor 3 sehingga terbentuk trigliserida yang tergambar pada reaksi 5. Saya akan menjelaskan tentang siklus asam sitrat. Terdapat 8 tahapan dalam proses ini. Yang pertama, pembentukan asam sitrat terjadi saat proses kondensasi asetil koenzim A dengan oksaloasetat yang akan membentuk sitrat dengan enzim sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akonitase. Tahapan yang ketiga, enzim dehidrogenase isositrat kemudian mengubah isositrat menjadi alfa-katoglutarat dengan bantuan NADH. Tahapan yang keempat, alfa-katoglutarat mengalami proses oksidasi sehingga menghasilkan suksinil koenzim A. Pada proses ini, NAD+ menerima elektron menjadi NADH+, H+. Enzim yang mengkatalisisnya adalah alfa-katoglutarat dehidrogenase. Tahapan yang kelima, suksinil koenzim A kemudian diubah menjadi suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk mengubah guanosin difosfat atau GDP dan fosforilasi atau Pi menjadi guanosin trifosfat atau GTP yang kemudian digunakan untuk membuat ATP. Tahapan yang keenam, suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya itu lalu dioksidasi menjadi fumarat. Saat oksidasi, FAD akan menerima elektron dan kemudian menjadi FADH2.
digunakan enzim suksinat dehidrogenase untuk mengkatalisis pemindahan 2 hidrogen dan suksinat. Selanjutnya, tahapan yang ketujuh merupakan proses hidrasi, di mana terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon yang akan menghasilkan malat. Yang kedelapan dan yang terakhir, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase dan akan menghasilkan NADH. Oksaloasetat ini kemudian menangkap asetil koenzim A sehingga siklus akan terus-menerus terjadi. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.